Tak pernah terlintas di benak Narista bahwa lelaki berjas mahal yang berdiri di depan loketnya sore itu akan mengubah seluruh hidupnya. Baginya, lelaki itu hanya penumpang yang kehilangan tiket dan mencoba masuk tanpa bukti pembayaran. Dengan tegas Narista menahan langkahnya. Namun ia tidak tahu, lelaki yang baru saja ia tegur di depan puluhan orang itu adalah rival Altaf Wiranata, pemilik perusahaan tempat ia bekerja. Lebih mengejutkan lagi, beberapa bulan kemudian rival justru berdiri di hadapan keluarganya dan berkata, "Kalau aku harus memilih antara nama besar keluarga atau perempuan itu, aku memilih dia." Tetapi cinta mereka tidak berjalan semudah kalimat tersebut. Sebab ada seseorang yang bersumpah akan memisahkan mereka, bahkan jika Narista harus kehilangan pekerjaan dan harga dirinya sekaligus. Semua bermula di sebuah terminal wisata bernama Gria Arunika. Tempat itu selalu dipenuhi wisatawan yang hendak menggunakan bus menuju kawasan pegunungan. Di antara hiruk-pikuk suara kendaraan dan antrean panjang, Narista bekerja sebagai penjaga tiket. Seragamnya sederhana. Sepatunya bahkan sudah beberapa kali ditambal. Namun setiap pagi ia selalu datang paling awal. Bukan karena mengejar penghargaan, melainkan karena pekerjaan itu adalah satu-satunya penghasilan tetap yang ia miliki. Sejak ayahnya meninggal, Narista hidup bersama ibunya, Bu Saniah, di rumah kecil di pinggir kota. Gajinya tidak besar. Sebagian digunakan untuk kebutuhan rumah, sebagian untuk membeli obat rutin ibunya, dan sisanya ia tabung sedikit demi sedikit. Karena itulah, bagi Narista, kehilangan pekerjaan bukan sekadar kehilangan penghasilan. Itu berarti kehilangan satu-satunya sandaran hidup mereka. Sore itu hujan turun tipis ketika seorang pria tinggi mengenakan kemeja putih dan jas abu-abu datang terburu-buru. Ia langsung berjalan menuju pintu keberangkatan. Narista mengangkat tangan. "Maaf, Pak, tiketnya." Pria itu berhenti. Ia meraba saku jasnya, lalu mengerutkan kening. Sepertinya tertinggal di mobil. "Kalau begitu silakan mengambilnya dulu." Pria itu menatap jam tangannya. Busnya berangkat 3 menit lagi. Narista tetap tersenyum sopan. "Saya mengerti. Tapi tanpa tiket, saya tidak boleh membiarkan siapapun masuk." Beberapa orang mulai memperhatikan. Pria itu tampak tidak terbiasa ditolak. "Apa kamu tahu siapa saya?" Narista menggeleng. "Tidak, Pak." Lalu dengan tenang ia berkata, "Tapi peraturannya tetap sama, siapapun Bapak." Untuk beberapa detik lelaki itu terdiam. Kemudian, anehnya, ia justru tersenyum. Lelaki itu akhirnya kembali ke mobil dan mengambil tiketnya. Sebelum masuk, ia sengaja berhenti di depan Narista. "Nama kamu?" Narista sempat waspada. "Narista Kaluna." Ia mengangguk kecil. "Baik, Narista. Terima kasih sudah menjalankan pekerjaanmu." Bus berangkat beberapa menit kemudian. Narista mengira kejadian itu selesai. Namun keesokan paginya, suasana terminal mendadak berbeda. Para supervisor berlarian memastikan semua pegawai berdiri rapi. Direktur operasional datang bersama beberapa pejabat perusahaan. Kemudian sebuah mobil hitam berhenti di depan pintu utama. Ketika pintunya terbuka, langkah Narista seakan membeku. Pria yang kemarin ia tahan karena tidak membawa tiket turun dari mobil tersebut. Manajer terminal segera menyambutnya. "Selamat pagi, Pak Rival." Saat itulah Narista baru mengetahui kebenaran. Rival adalah pemilik jaringan transportasi Arunika Raya. Dengan kata lain, lelaki yang ia tegur kemarin adalah CEO tertinggi di tempatnya bekerja. Wajah Narista langsung pucat. Ia membayangkan surat peringatan, pemotongan gaji, bahkan kemungkinan diberhentikan. Namun ketika Rival berjalan melewati barisan pegawai, ia tidak mengatakan apapun. Hanya saat sampai di depan Narista, langkahnya berhenti. "Masih ingat saya?" Narista menelan ludah. "Maaf soal kemarin, Pak." Rival mengernyit. "Kenapa minta maaf? Saya tidak tahu Bapak pemilik perusahaan. Kalau kamu tahu, apakah kamu akan membiarkan saya masuk tanpa tiket?" Narista terdiam sebentar.
Kemudian ia menjawab jujur, "Tidak, Pak." Beberapa manajer tampak terkejut, tetapi rival justru tertawa kecil. "Bagus." Ia kemudian menoleh kepada direktur operasional. "Pegawai seperti ini yang saya ingin berada di garis depan." Sejak saat itu, sesuatu mulai membuat rival penasaran. Bukan kecantikan Narista, melainkan keberaniannya memperlakukan seorang CEO sama seperti semua orang. Rival sebenarnya jarang datang langsung ke terminal. Sebagai pemimpin muda berusia 31 tahun, hari-harinya lebih banyak dihabiskan di ruang rapat, bertemu investor, atau mengurus pengembangan bisnis. Namun sejak hari itu, frekuensi kunjungannya ke Gria Arunika mendadak bertambah. Kadang ia datang dengan alasan memeriksa pelayanan, kadang mengecek fasilitas. Anehnya, hampir setiap kunjungan selalu berakhir di dekat loket tempat Narista bekerja. Narista sendiri berusaha bersikap biasa. "Selamat pagi, Pak." "Pagi." Hanya itu. Tetapi rival mulai memperhatikan hal-hal kecil. Ia melihat Narista membantu seorang nenek membacakan nomor keberangkatan. Ia melihatnya memberikan kursinya kepada ibu yang menggendong bayi. Bahkan ketika seorang penumpang marah karena jadwal terlambat, Narista tetap menjelaskan dengan sabar. Semua itu sederhana. Namun justru kesederhanaan tersebut terasa asing dalam kehidupan rival yang selama ini penuh kepentingan. Suatu malam hujan turun sangat deras. Terminal hampir kosong ketika rival selesai melakukan inspeksi. Dari kejauhan ia melihat Narista berdiri di halte sambil memegang payung rusak. "Belum pulang." Narista menoleh. "Menunggu angkot, Pak." "Hujan seperti ini mungkin lama. Nanti juga datang." Rival menunjuk mobilnya. "Saya antar." Narista buru-buru menggeleng. "Tidak perlu, Pak. Rumahmu jauh. Sekitar 40 menit. Kalau begitu justru perlu." Setelah menolak beberapa kali, akhirnya Narista menerima karena angkutan umum tidak juga datang. Sepanjang perjalanan, ia duduk kaku di kursi penumpang. Rival tersenyum melihatnya. "Santai saja. Saya tidak sedang melakukan wawancara kerja." Narista akhirnya tertawa kecil. Untuk pertama kalinya mereka berbicara bukan sebagai CEO dan pegawai. Dan malam itu, rival mulai mengenal kehidupan perempuan sederhana yang diam-diam membuat pikirannya sulit tenang. Ketika mobil memasuki gang sempit menuju rumah Narista, rival terlihat terkejut. Rumah-rumah kecil berdiri berdekatan. Di ujung gang terdapat rumah sederhana dengan teras penuh pot tanaman. Seorang perempuan paruh baya sedang menunggu. "Itu ibu saya," ujar Narista. Bu Saniah menyambut anaknya dengan lega. Begitu mengetahui rival adalah atasannya, ia berkali-kali mengucapkan terima kasih. Rival justru merasa canggung karena diperlakukan begitu hormat. Sebelum pulang, matanya menangkap sebuah mesin jahit tua di ruang depan. Beberapa pakaian pelanggan tergantung di sampingnya. "Ibu menjahit?" tanyanya. Narista mengangguk. "Iya, sejak ayah meninggal, kami hidup dari jahitan ibu dan gaji saya." Dalam perjalanan pulang, perkataan itu terus terngiang. Untuk pertama kalinya, rival menyadari bahwa orang-orang yang bekerja di perusahaannya memiliki kehidupan yang jauh lebih rumit daripada angka-angka dalam laporan bulanan. Sejak malam itu, hubungan mereka perlahan berubah. Rival masih menjadi CEO, Narista masih menjaga batas. Namun percakapan mereka semakin panjang. Kadang rival sengaja membeli tiket sendiri meskipun sebenarnya perjalanan dinasnya dapat diurus staf. "Pak, tiket Bapak bisa dipesankan sekretaris." "Saya tahu." "Lalu kenapa antre?" Rival menatapnya santai. "Mungkin pelayanan loket ini lebih menyenangkan." Narista langsung menunduk menahan senyum. Tetapi kedekatan itu mulai diperhatikan orang lain. Beberapa pegawai berbisik. Ada yang menganggap Narista sedang mencari perhatian. Ada pula yang mulai mengejeknya sebagai calon nyonya CEO. Narista tidak menyukai itu. Suatu sore ia berkata kepada rival, "Pak, sebaiknya jangan terlalu sering datang ke loket saya." "Kenapa?"
Orang-orang mulai salah paham. Rival terdiam. Kemudian bertanya pelan, kalau mereka salah paham, apakah kamu juga merasa semuanya salah? Pertanyaan itu membuat Narista kehilangan jawaban. Di balik ketenangan rival, sebenarnya hidupnya juga tidak sesempurna yang terlihat. Sejak muda, semua pilihan telah disiapkan keluarganya. Sekolah terbaik, universitas terbaik, karir terbaik. Bahkan perempuan yang dianggap paling cocok menjadi pendampingnya pun sudah ada. Namanya Kalista Renvara, putri salah satu rekan bisnis keluarga. Mirelda Savitri, ibu rival, sangat menyukai Kalista. Baginya, pernikahan bukan hanya soal perasaan. Pernikahan adalah penyatuan dua keluarga dengan kedudukan setara. Karena itu, ketika seorang kenalan keluarga mengirimkan foto rival sedang berbicara dengan Narista di terminal, Mirelda langsung merasa tidak nyaman. "Siapa perempuan itu?" tanyanya. Arseno, direktur senior perusahaan, menjawab hati-hati. "Pegawai loket tiket." Mirelda memandang foto tersebut lama. Pastikan hubungan mereka hanya sebatas pekerjaan. Namun tanpa diketahui siapapun, hati rival justru mulai bergerak menuju arah yang berlawanan. Beberapa hari kemudian, rival mengajak Narista makan setelah jam kerja. Bukan di restoran mewah. Ia justru memilih warung sederhana di dekat terminal, karena tahu Narista akan menolak jika tempatnya terlalu mahal. Mereka duduk berhadapan ditemani suara hujan. Rival bertanya, "Apa cita-citamu?" Narista tersenyum kecil. "Dulu ingin kuliah akuntansi. Kenapa tidak dilanjutkan? Ayah meninggal ketika saya baru lulus sekolah." Nada suaranya tetap tenang. "Saat itu seseorang harus bekerja. Jadi ya, saya bekerja." Rival terdiam. Tidak menyesal. Kadang. Narista lalu menatap gerimis di luar warung. Tapi hidup tidak selalu memberi kita pilihan yang kita mau. Yang bisa kita lakukan cuma menjalankan pilihan yang ada sebaik mungkin. Kalimat sederhana itu menghantam hati rival. Selama ini dirinya memiliki terlalu banyak pilihan. Namun anehnya, ia justru tidak pernah merasa sebebas perempuan di hadapannya. Hubungan mereka semakin dekat tanpa keduanya sadari. Rival mulai mengirim pesan menanyakan apakah Narista sudah makan. Narista sesekali mengingatkan rival agar tidak bekerja sampai tengah malam. Tidak ada kata cinta. Namun perhatian kecil seringkali berbicara jauh lebih keras. Hingga suatu sore, rival melihat Narista menangis sendirian di belakang terminal. Ia langsung mendekat. "Ada apa?" Narista buru-buru menghapus air matanya. "Ibu saya harus menjalani pemeriksaan lanjutan. Biayanya cukup besar. Saya bisa membantu." Narista menggeleng cepat. "Terima kasih, Pak. Tapi saya akan mencari cara." "Narista, ini bukan masalah harga diri." Justru karena itu. Ia menatap rival. "Saya tidak ingin suatu hari orang mengatakan saya dekat dengan Bapak karena membutuhkan uang." Rival terdiam. Saat itulah rasa kagumnya berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Ia mulai menyadari bahwa dirinya benar-benar jatuh cinta. Beberapa minggu kemudian, perusahaan mengadakan acara penghargaan pegawai. Narista terpilih sebagai salah satu petugas pelayanan terbaik. Ketika namanya dipanggil, ia naik ke panggung dengan gugup. Rival sendiri yang menyerahkan penghargaan. Saat berjabat tangan, ia berbisik, "Saya bangga padamu." Narista tersenyum. Namun dari meja tamu kehormatan, Mirelda melihat semuanya. Tatapan putranya kepada gadis itu terlalu jelas untuk dianggap biasa. Sepulang dari acara, Mirelda langsung meminta rival berbicara. "Kamu menyukai pegawai itu?" Rival tidak menyangkal. "Iya." Jawaban itu membuat Mirelda terpaku. "Kamu bahkan tidak tahu latar belakang keluarganya." "Aku tahu cukup banyak. Dia penjaga tiket, Raga." Lalu, Mirelda menahan emosi. "Kamu adalah pemilik perusahaan besar." Rival menjawab tenang, "Jabatan saya tidak membuat hati saya lebih tinggi daripada dirinya." Sejak malam itulah,
Konflik yang sesungguhnya dimulai. Mirelda tidak langsung menemui Narista. Ia lebih dulu mencoba meyakinkan putranya. Ia mengundang Kalista makan malam. Berbagai acara keluarga sengaja dibuat agar Rival dan Kalista lebih sering bertemu. Namun Rival tetap menjaga jarak. Akhirnya Mirelda mengambil langkah sendiri. Suatu siang, sebuah mobil mewah berhenti di terminal. Narista dipanggil ke sebuah ruang pertemuan. Saat masuk, ia menemukan Mirelda duduk seorang diri. Duduk. Nada suaranya dingin. Narista menurut. Mirelda langsung berkata, "Saya tidak suka berputar-putar. Saya tahu anak saya menyukaimu." Narista menahan napas. "Saya tidak pernah berniat." Perasaan sering dimulai dari sesuatu yang katanya tidak disengaja. Kemudian Mirelda meletakkan sebuah kartu nama di meja. "Saya bisa memindahkanmu ke cabang lain dengan gaji lebih besar." Narista mengerti maksudnya. "Dengan syarat saya menjauh dari Pak Rival." Mirelda menatapnya. "Anggap saja kesempatan untuk hidup lebih realistis." Narista menatap kartu itu cukup lama. Kemudian ia mendorongnya kembali. "Maaf, Bu. Saya tidak bisa menerima." Mirelda tampak tidak percaya. "Gajinya hampir 2 kali lipat." "Saya tahu. Lalu mengapa menolak?" Narista menjawab pelan namun tegas. "Karena kalau saya pindah karena uang agar menjauhi seseorang, berarti saya membenarkan anggapan bahwa semuanya bisa dibeli." Wajah Mirelda mengeras. "Kamu merasa pantas berdampingan dengan anak saya?" Narista menarik napas. "Saya tidak pernah mengukur kepantasan dari jumlah uang yang dimiliki seseorang." Mirelda berdiri. "Dunia tidak sesederhana itu." Sebelum pergi ia menambahkan, "Rival memiliki tanggung jawab kepada keluarga dan ribuan pegawai. Jangan membuatnya mempertaruhkan semuanya hanya demi perasaan sesaat." Kalimat terakhir itu menancap di hati Narista. Untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah cintanya justru akan menjadi beban bagi lelaki yang dicintainya? Malam itu Narista tidak membalas pesan Rival. Besoknya ia juga menjaga jarak. Rival segera menyadarinya. "Apa ibuku menemui kamu?" Narista terkejut. "Pak, jangan panggil saya Pak kalau kita sedang bicara begini." Narista menunduk. "Apa yang dia katakan?" tanya Rival. "Tidak penting. Kalau membuatmu menjauh, berarti penting." Akhirnya Narista berkata, "Mungkin ibumu benar." Rival menggeleng. "Jangan menentukan isi hati saya berdasarkan pendapat orang lain. Tapi kita berbeda." "Berbeda apa?" Narista menatap seragamnya. "Dunia kita." Rival menatapnya cukup lama. Kemudian berkata, "Saya bisa kehilangan jabatan, rumah, bahkan nama besar keluarga. Tapi saya masih menjadi manusia yang sama." Narista menahan air mata. "Dan saya tidak ingin menjadi alasan kamu kehilangan semua itu." Rival menjawab lirih. "Tapi kalau kehilanganmu, mungkin justru itulah yang paling sulit saya terima." Beberapa hari kemudian, Rival akhirnya mengungkapkan perasaannya. Tidak ada bunga mahal. Tidak ada restoran mewah. Ia berdiri bersama Narista di halte tempat mereka pertama kali pulang bersama. "Saya menyukaimu." Narista menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Jangan bercanda. Saya tidak pernah seserius ini." Narista diam. Rival melanjutkan, "Saya tidak meminta jawaban sekarang. Saya hanya ingin kamu tahu bahwa saya datang bukan karena kasihan." Air mata Narista akhirnya jatuh. "Saya juga punya perasaan yang sama." Rival tersenyum. "Tapi saya takut." "Takut apa?" "Suatu hari kamu lelah memperjuangkan saya." Rival menggeleng. "Saya justru takut kamu pergi sebelum memberi saya kesempatan memperjuangkan kita." Malam itu mereka tidak membuat janji berlebihan. Mereka hanya sepakat mencoba. Sayangnya, kabar hubungan mereka segera menyebar. Dan orang yang paling cepat mengetahuinya adalah Mirelda. Rumor mulai muncul di kantor pusat.
Sejumlah pihak menuduh rival memberikan perlakuan istimewa. Promosi Narista yang sebenarnya sudah diajukan supervisor sejak berbulan-bulan sebelumnya mendadak dipermasalahkan. Arseno menyarankan rival berhati-hati. Pemegang saham mulai membicarakan hubungan Anda. Rival menjawab, Narista tidak pernah meminta fasilitas apapun. Saya tahu, tapi persepsi publik berbeda. Demi menghindari konflik kepentingan, rival meminta tim sumber daya manusia memastikan seluruh penilaian Narista dilakukan secara independen. Namun keadaan justru semakin rumit. Sebuah akun anonim menyebarkan foto keduanya makan bersama. Komentar buruk mulai muncul. Narista dituduh memanfaatkan CEO-nya untuk menaikkan status hidup. Saat membaca komentar itu, tangannya gemetar. Ia tidak marah karena dihina miskin. Yang menyakitinya adalah orang-orang seolah menganggap perempuan sederhana tidak mungkin dicintai tanpa memiliki maksud tersembunyi. Dan tekanan itu semakin hari semakin berat. Suatu pagi ketika Narista masuk kerja, beberapa rekan yang biasanya ramah mendadak diam. Di ruang istirahat, ia mendengar seseorang berbisik, "Enak ya, kalau dekat sama CEO." Narista berpura-pura tidak mendengar. Namun ketika komentar serupa terus berdatangan, air matanya hampir jatuh. Rival ingin membelanya secara terbuka, tetapi Narista melarang. Kalau kamu membela saya menggunakan jabatan, mereka justru semakin yakin. Lalu saya harus diam. Biarkan pekerjaan saya yang menjawab. Rival memahami. Namun Mirelda justru melihat keadaan tersebut sebagai kesempatan. Ia menemui Narista sekali lagi. Kamu lihat akibatnya. Narista terdiam. Selama bersamanya, semua orang akan mempertanyakan niatmu. Mirelda menatap tajam. Dan jika suatu hari bisnis kami kehilangan kepercayaan karena skandal ini, apakah kamu mampu menanggung akibatnya? Narista tahu ancaman itu mungkin dibesar-besarkan. Tetapi rasa takut telah terlanjur tumbuh. Karena mencintai seseorang terkadang membuat kita lebih takut melukainya daripada kehilangan dirinya. Tekanan mencapai puncaknya ketika sebuah tender besar perusahaan mendadak bermasalah. Tidak ada hubungannya dengan Narista. Namun seseorang sengaja menyebarkan narasi bahwa rival tidak fokus memimpin karena sibuk dengan kehidupan pribadinya. Dewan direksi mengadakan rapat darurat. Beberapa anggota bahkan menyarankan rival berhenti muncul bersama Narista sampai keadaan tenang. Setelah rapat, rival pulang larut malam. Ia mendapati Narista menunggu di depan kantor. Kita harus bicara. Nada suaranya membuat rival langsung tidak tenang. Narista menarik napas. Saya ingin kita berhenti. Rival membeku. Kenapa? Karena sejak ada saya, hidupmu semakin sulit. Masalah perusahaan bukan karena kamu. Tapi mereka menggunakan saya untuk menyerangmu. Rival mendekat. Jangan biarkan mereka menang. Air mata Narista jatuh. Mungkin cinta bukan selalu tentang bertahan, Raga. Kemudian dengan suara bergetar ia berkata, kadang mencintai juga berarti tahu kapan harus melepaskan. Rival tidak menerima keputusan itu. Saya tidak pernah meminta kamu berkorban seperti ini. Saya melakukannya bukan karena diminta. Narista, lihat saya. Perempuan itu akhirnya mengangkat wajah. Mata rival memerah. Apakah kamu sudah tidak mencintai saya? Narista ingin berbohong, namun bibirnya tidak mampu. Saya masih mencintaimu. Lalu mengapa pergi? Karena saya tidak mau cinta kita menghancurkan hidupmu. Rival menggeleng berkali-kali. Kamu pikir kehilanganmu tidak akan menghancurkan saya? Narista menutup mulut agar tangisnya tidak pecah. Lalu ia menyerahkan surat pengunduran diri. Saya juga berhenti dari perusahaan. Rival tertegun. Nares. Jangan tahan saya. Ia berbalik. Rival sebenarnya bisa menggunakan jabatan untuk membatalkan pengunduran tersebut. Tetapi ia tahu itu justru akan merampas pilihan Narista. Maka malam itu, untuk pertama kalinya, ia membiarkan perempuan yang dicintainya berjalan pergi.
Dan setiap langkah Narista terasa seperti merobek sesuatu dari dadanya. Setelah meninggalkan perusahaan, Narista membantu ibunya menjahit. Ia juga menerima pekerjaan sebagai penjaga administrasi di sebuah tempat kursus kecil. Pendapatannya turun hampir separuh. Namun setidaknya hidupnya kembali jauh dari sorotan. Sayangnya, hatinya tidak ikut tenang. Setiap kali melihat bus Arunika Raya melewati jalan depan rumah, ia teringat rival. Sementara itu, rival berubah menjadi jauh lebih pendiam. Ia tetap bekerja, tetap memimpin rapat, tetap tersenyum di depan investor. Tetapi staf yang dekat dengannya tahu ada sesuatu yang hilang. Mirelda semula berpikir keadaan akan kembali normal. Namun ketika melihat putranya semakin tenggelam dalam pekerjaan, ia mulai merasa bersalah. Suatu malam rival berkata kepadanya, "Ibu berhasil membuat Narista pergi." Mirelda terdiam. "Tapi jangan berharap setelah ini aku akan mencintai orang lain hanya karena keluarganya sesuai dengan standar ibu." Kalimat itu membuat Mirelda mulai mempertanyakan keyakinannya sendiri. Beberapa minggu kemudian terjadi sebuah kejadian yang tidak pernah diduga. Mirelda menghadiri acara sosial di sebuah rumah singgah. Di sana ia melihat seorang perempuan sedang membagikan pakaian hasil jahitan kepada anak-anak. Perempuan itu adalah Busaniah. Mirelda mengenalinya dari foto yang pernah ia lihat. Tidak lama kemudian Narista datang membawa beberapa kotak makanan. Ia sama sekali tidak mengetahui Mirelda berada di sana. Dari kejauhan, Mirelda melihat bagaimana Narista membantu tanpa kamera, tanpa publikasi, bahkan tanpa mengetahui ada orang penting yang memperhatikannya. Seorang pengurus rumah singgah berkata, "Narista dan ibunya sudah membantu kami bertahun-tahun. Kadang mereka sendiri sedang kekurangan, tapi tetap menyisihkan sesuatu." Mirelda terdiam. Selama ini ia mengira Narista ingin naik kelas melalui putranya. Namun perempuan itu ternyata sudah memiliki sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Ketulusan. Untuk pertama kalinya, dinding kesombongan Mirelda mulai retak. Namun masalah belum selesai. Arseno menemukan fakta bahwa rumor tentang rival dan Narista sengaja diperbesar oleh seseorang di lingkaran perusahaan. Setelah melakukan pemeriksaan internal, jejaknya mengarah kepada salah satu konsultan yang bekerja untuk keluarga Kalista. Tujuannya sederhana. Mereka ingin memperlemah posisi rival agar ia menerima rencana kerja sama bisnis sekaligus perjodohan yang telah disiapkan. Ketika fakta itu dibawa kepada Mirelda, wajahnya langsung berubah. Ia baru memahami bahwa prasangkanya terhadap Narista telah dimanfaatkan orang lain. Rival tidak marah dengan suara keras. Ia hanya berkata, "Ibu begitu sibuk mempertanyakan apakah Narista pantas berada di keluarga kita sampai tidak menyadari ada orang yang memakai nama keluarga kita untuk kepentingan mereka sendiri." Mirelda tidak mampu menjawab. Malam itu ia duduk sendirian cukup lama. Untuk pertama kalinya, ia melihat perbedaan antara menjaga kehormatan keluarga dan mempertahankan gengsi. Dan selama ini, ternyata ia telah memilih yang kedua. Rival membersihkan persoalan perusahaan secara profesional. Penyelidikan dilakukan tanpa melibatkan Narista. Setelah bukti cukup, kerjasama dengan pihak yang menyebarkan informasi palsu dihentikan. Nama rival perlahan pulih. Namun ada satu hal yang tidak kembali. Narista. Rival beberapa kali ingin mendatanginya. Tetapi ia menahan diri karena menghormati keputusan perempuan itu. Hingga suatu sore, Busaniah datang ke kantor pusat. Rival terkejut melihatnya. Busaniah tersenyum. "Saya sebenarnya tidak ingin ikut campur urusan kalian." Rival mempersilakannya duduk. "Nares masih sayang sama kamu." Rival terdiam. Tapi dia keras kepala kalau sudah merasa sedang melindungi seseorang. Busaniah kemudian berkata, "Kalau kamu memang sungguh-sungguh, jangan hanya meyakinkan anak saya. Yakinkan dia bahwa berdiri di sampingmu tidak membuat dirinya kehilangan martabat." Perkataan sederhana itu memberi rival keberanian yang selama berminggu-minggu hilang. Rival akhirnya datang ke rumah Narista. Bukan menggunakan mobil mewah.
Ia sengaja memarkir kendaraannya di ujung gang lalu berjalan kaki. Ketika Narista membuka pintu dan melihatnya, wajahnya langsung berubah. "Kenapa kamu datang?" "Karena terlalu lama saya menghormati keputusanmu sampai hampir lupa memperjuangkan keputusan saya sendiri." Narista berusaha tetap tenang. "Raga, masalah perusahaan sudah selesai." Ia kemudian menjelaskan semuanya. Tentang rumor yang sengaja dibuat. Tentang pihak yang memanfaatkan situasi. Tentang dirinya yang tak pernah menyalahkan Narista sedikitpun. Namun Narista masih takut. "Masalahnya bukan cuma rumor. Saya tahu. Keluargamu tidak menerima saya." Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakang rival. "Kalau begitu mungkin saya yang harus menjawab bagian itu." Narista terpaku. Mirelda berjalan masuk melalui pagar kecil rumah tersebut. Dan untuk pertama kalinya, perempuan terpandang itu datang bukan untuk memberikan ultimatum, melainkan untuk meminta maaf. Mirelda berdiri di depan Narista dengan wajah yang jauh berbeda dibanding pertemuan mereka sebelumnya. "Saya salah menilaimu." Narista terdiam. Mirelda melanjutkan, "Saya mengira status seseorang menentukan niatnya." Ia menelan ludah. "Ternyata saya terlalu sibuk melihat pekerjaanmu sampai lupa melihat siapa dirimu." Narista tidak langsung menjawab. Luka yang ditinggalkan perkataan Mirelda terlalu dalam untuk hilang hanya karena satu permintaan maaf. "Saya menghargai kedatangan ibu. Tapi kamu belum memaafkan saya." Narista tersenyum tipis. "Saya memaafkan. Tapi rasa takutnya belum tentu langsung hilang." Mirelda mengangguk. "Itu wajar." Kemudian ia berkata sesuatu yang tidak pernah dibayangkan Narista. "Saya tidak meminta kamu kembali kepada rival hari ini. Saya hanya meminta jangan menjauh karena merasa dirimu lebih rendah." Air mata Narista mulai berkumpul. "Sebab setelah mengenalmu lebih jauh, justru saya yang merasa perlu belajar banyak darimu." Rival tidak langsung meminta Narista kembali menjadi kekasihnya. Ia memilih memulai dari awal. Tidak ada tekanan. Tidak ada janji besar. Ia hanya datang sesekali membantu Bu Saniyah mengantar pesanan jahitan. Kadang ia menemani Narista membeli bahan. Suatu kali rival bahkan ikut duduk di warung sederhana sambil makan gorengan bersama warga sekitar. Narista menertawakannya. "Direktur utama makan di pinggir jalan." Rival menjawab, "Memangnya jabatan membuat perut saya berbeda." Perlahan, kecanggungan mereka mencair. Narista mulai menyadari sesuatu. Rival tidak sedang mencoba menariknya masuk ke dunia orang kaya. Ia justru berusaha menunjukkan bahwa mereka bisa membangun dunia baru bersama. Dunia yang tidak mengharuskan salah satu kehilangan jati diri. Dan setelah berbulan-bulan berpisah, suatu sore Narista akhirnya berkata, "Saya masih takut." Rival menggenggam tangannya. "Kita takut bersama." Kali ini, Narista tidak menarik tangannya. Hubungan mereka dimulai kembali dengan cara yang lebih matang. Rival tidak menyembunyikan Narista. Namun ia juga tidak memanfaatkan hubungan mereka untuk pencitraan. Narista memutuskan tidak kembali bekerja langsung di bawah perusahaan rival. Sebaliknya, ia mendaftar kuliah kelas malam menggunakan tabungan yang sudah lama disimpannya. Ia memilih jurusan akuntansi, cita-cita yang pernah tertunda sejak ayahnya meninggal. Rival menawarkan membayar biaya kuliahnya. Tetapi Narista menolak dengan tersenyum. "Biar saya perjuangkan yang ini sendiri." Rival tidak tersinggung. Ia justru mendukungnya. Mirelda pun perlahan berubah. Sesekali ia datang menemui Bu Saniyah. Dua perempuan dari dunia yang sangat berbeda itu akhirnya menemukan kesamaan sederhana. Keduanya sama-sama mencintai anak mereka dan sama-sama ingin melihat mereka bahagia. Dinding yang dahulu terasa mustahil ditembus perlahan berubah menjadi sebuah jembatan. Setahun berlalu. Narista semakin percaya diri. Kuliah sambil bekerja tentu melelahkan, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Suatu hari rival mengajaknya kembali ke terminal Gria Arunika. "Kenapa ke sini?" "Sebentar saja."
Mereka berjalan menuju loket lama tempat Narista dulu bekerja. Terminal itu telah direnovasi. Namun satu loket tetap dipertahankan bentuknya. Rival berdiri tepat di depannya. "Kamu ingat pertama kali kita bertemu?" Narista tertawa. "Saya mengusir CEO saya sendiri." "Bukan mengusir." Rival tersenyum. "Kamu cuma mengajari saya bahwa aturan berlaku untuk semua orang." Kemudian ia mengambil sebuah tiket lama yang telah dilaminasi. Itu adalah tiket yang dulu tertinggal di mobilnya. "Saya simpan sampai sekarang." Narista menatapnya tidak percaya. "Untuk apa?" Rival menjawab, "Karena satu tiket ini membawa saya ke perjalanan terbaik dalam hidup saya." Namun Rival ternyata masih menyimpan kejutan lain. Ia mengajak Narista menuju peron yang sedang kosong. Di sana tidak ada dekorasi berlebihan. Hanya Rival, Narista, dan beberapa orang yang paling mereka cintai. Bu Saniah berdiri di satu sisi, Mirelda di sisi lainnya. Narista langsung menutup mulut karena mulai memahami apa yang akan terjadi. Rival mengeluarkan sebuah kotak kecil. Lalu ia berlutut. "Narista Kaluna." Suara Rival sedikit bergetar. "Kamu pernah berkata hidup tidak selalu memberi kita pilihan yang kita mau." Ia menatap perempuan itu. "Tapi hari ini saya diberi kesempatan memilih." Rival membuka kotak cincin. "Dan kalau harus memilih lagi 1000 kali, saya tetap memilih kamu." Air mata Narista jatuh. Rival bertanya, "Maukah kamu menjalani sisa perjalanan ini bersama saya?" Narista tidak langsung menjawab. Ia menoleh kepada ibunya. Bu Saniah menangis sambil mengangguk. Kemudian Narista berkata, "Iya." Dan tepuk tangan langsung memenuhi peron. Persiapan pernikahan mereka kembali menghadirkan perbedaan. Keluarga Rival biasa mengadakan pesta mewah. Sedangkan Narista menginginkan acara sederhana. Dulu, perbedaan seperti itu mungkin akan menjadi pertengkaran besar. Namun kini semuanya belajar mendengar. Akhirnya mereka memilih konsep yang menggabungkan keduanya. Akad dilakukan sederhana bersama keluarga dan sahabat dekat. Kemudian resepsi diadakan dengan mengundang pegawai perusahaan dari berbagai posisi. Mulai dari direksi hingga petugas kebersihan. Rival mengatakan, "Tidak ada meja khusus berdasarkan jabatan." Mirelda awalnya terkejut. Namun kemudian ia tersenyum. Hari itu ia akhirnya mengerti pelajaran terbesar dari perjalanan putranya. Kehormatan keluarga bukan ditentukan oleh seberapa tinggi mereka duduk dibanding orang lain, melainkan bagaimana mereka memperlakukan orang yang hidupnya berbeda. Dan tanpa disadari, Narista bukan hanya mengubah hati Rival, ia juga mengubah sebuah keluarga. Hari pernikahan tiba. Narista mengenakan busana sederhana namun anggun. Saat berdiri di samping ibunya, ia memandangi foto almarhum ayahnya. "Yah," bisiknya, "Nares akhirnya sampai di sini." Bu Saniah memeluk putrinya. "Bapakmu pasti bangga." Di ruangan lain, Rival juga terlihat gugup. Arseno menepuk bahunya. "Pak Direktur ternyata bisa gemetar juga." Rival tertawa. "Rapat miliaran rupiah lebih mudah daripada ini." Ketika akad selesai dan pernikahan mereka sah, Rival menoleh kepada Narista. Tidak ada kemenangan atas siapapun di mata mereka. Yang ada hanya rasa syukur. Mereka tidak berhasil karena membuktikan orang lain salah. Mereka berhasil karena keduanya tidak membiarkan perbedaan membuat mereka berhenti menghormati satu sama lain. Dan Mirelda, yang dahulu menjadi orang paling keras menolak hubungan itu, justru menangis paling lama saat memeluk menantunya. Beberapa tahun kemudian, kehidupan mereka jauh dari kata sempurna. Rival tetap menghadapi tekanan bisnis. Narista masih harus menyelesaikan kuliahnya sambil menjalani kehidupan rumah tangga. Mereka pernah berselisih, pernah kelelahan, pernah berbeda pendapat. Namun satu hal tidak pernah berubah. Ketika masalah datang, mereka duduk berhadapan dan berbicara sebagai dua manusia yang sama-sama berharga. Setelah lulus kuliah, Narista tidak memilih jabatan tinggi di perusahaan suaminya.
Ia justru mendirikan program pelatihan administrasi dan keuangan bagi anak-anak muda dari keluarga kurang mampu. Program itu membantu banyak lulusan sekolah mendapatkan keterampilan kerja. Sementara Bu Saniah akhirnya membuka rumah jahit kecil yang mempekerjakan beberapa tetangga. Suatu sore, Rival berdiri bersama Narista di depan terminal tempat kisah mereka dimulai. "Kalau dulu saya tidak lupa membawa tiket." Narista tersenyum. "Mungkin saya tidak akan pernah menegurmu." Rival tertawa. "Mungkin saya justru harus berterima kasih kepada tiket yang tertinggal." Narista kemudian menyandarkan kepala di bahunya. Terminal itu tetap ramai seperti dahulu. Orang-orang datang dan pergi membawa tujuan mereka masing-masing. Dan dari tempat sederhana itulah, dua manusia dari kehidupan yang sangat berbeda pernah dipertemukan. Bukan untuk saling menyelamatkan, melainkan untuk saling mengingatkan bahwa cinta yang sehat tidak membuat seseorang merasa kecil agar pasangannya terlihat besar. Cinta justru memberi ruang agar keduanya tumbuh berdampingan. Karena pada akhirnya, kekayaan bisa berubah, jabatan dapat berganti, dan keadaan hidup tidak selamanya sama. Namun ketulusan, kesetiaan, serta keberanian menghargai seseorang tanpa melihat statusnya adalah kekayaan yang jauh lebih sulit ditemukan. Dan begitulah kisah Rival dan Narista. Seorang CEO muda yang memiliki hampir semuanya, justru menemukan kebahagiaan pada perempuan penjaga tiket yang dahulu berani menghentikan langkahnya. Jika kisah ini menemani waktu kalian hingga bagian terakhir, terima kasih sudah mendengarkannya. Semoga siapapun yang sedang memperjuangkan kehidupan hari ini diberikan kemudahan rezeki, kesehatan, hati yang kuat, serta dipertemukan dengan orang-orang yang menghargai kalian dengan tulus. Dan bagi yang sedang menunggu pasangan hidup, semoga suatu hari Tuhan mempertemukan kalian dengan seseorang yang tidak hanya mencintai kelebihan kalian, tetapi juga bersedia berjalan bersama ketika keadaan sedang tidak mudah. Kalau kalian menikmati kisah seperti ini, kalian boleh mendukung channel ini dengan cara sederhana. Tinggalkan tanda suka, tuliskan pelajaran yang kalian dapatkan di kolom komentar, dan ikuti kisah berikutnya. Sampai bertemu di cerita selanjutnya. Semoga hari kalian dipenuhi kebaikan, dan semoga setiap langkah yang sedang diperjuangkan membawa kalian menuju akhir yang jauh lebih indah.